Shalom, kita bertemu kembali pagi ini di dalam mimbar gereja GBI Galilea. Bagaimana? Semua sehat? Semua semangat? Tetap kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah boleh lepas dari kehidupan kita. Hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan firman Tuhan kembali tentang perang melawan diri sendiri. Perang mengalahkan diri sendiri lebih sulit daripada mengalahkan musuh di depan kita. Perang menundukkan musuh lebih mudah daripada melawan diri sendiri. Dan ini sudah diperingatkan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal 23 ayat yang ke-12. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita catat, setiap terjadi bencana yang mengejutkan bahkan menakutkan, itu adalah harus dimaknai sebagai satu peringatan Tuhan kepada kita agar kita berintrospeksi diri. Sebab seringkali setiap ada aksi kehebatan manusia lalu menganggap bahwa Allah itu kecil. Manusia merasa lebih besar daripada Tuhan. Bahkan mengatakan Allah tidak ada. Dan ini tipuan bodoh yang membuat Allah murka kepada manusia. Dalam Mazmur 14 ayat 1-3 mengatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Dan mereka adalah busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, dan telah menyeleweng, bahkan disebut bejat di hadapan Tuhan. Contoh-contoh terjadinya bencana sudah banyak terjadi pada masa-masa yang lalu. Kita lihat dalam Kejadian pasal yang ke-11. Nimrod, cicit dari Nabi Nuh. Ia mau mempersatukan bangsanya pada waktu itu. Lalu ia berencana untuk membuat menara yang kemudian disebut menjadi Menara Babel. Dan menara ini akan dibuat setinggi langit. Begitu tingginya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya semua hanya memandang satu menara menjadi sentral dunia bagi mereka. Tetapi rencana tersebut ternyata dibenci oleh Tuhan. Dalam sekejap Menara Babel runtuh dan ambruk oleh kuasa Tuhan. Dan orang-orang yang berada di sekitarnya hancur lebur. Dan kocar-kacir mereka terpencar terpisah kemana-mana. Yang tadinya dibuat menjadi satu bahasa, menjadi begitu banyak bahasa, sampai orang tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Dan ini adalah kehancuran oleh karena Allah. Timbulnya kekacauan dunia adalah karena ketinggian hati manusia. Memang manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang hebat. Karena manusia diberikan hikmat dan akal budi lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan dia diciptakan segambar dengan Allah. Tetapi bukan maksud Allah manusia kemudian meninggikan diri dan mau menyamakan dirinya Allah. Dan berulang-ulang
Kesalahan manusia sering dibuat yang membuat mereka menjadi bencana di dalam kehidupannya. Kita melihat pada waktu zaman Nuh, begitu banyak orang-orang yang berbuat dosa dan tidak takut kepada Allah. Sehingga Allah mengirimkan air bah. Seluruh negeri terendam oleh air setinggi gunung. Mati semuanya. Terkecuali Nuh bersama dengan keluarganya. Terulang kembali pada waktu zaman Abraham dengan keponakannya Lot. Banyak orang-orang juga yang berbuat jahat dan tidak percaya pada Tuhan. Maka Tuhan mengirimkan hukuman di kota Sodom dan Gomora, dibakar habis oleh api dari langit. Musnahlah Sodom dan Gomora. Istri Lot menjadi tiang garam. Saudara-saudara, ini pada masa zaman purba. Di dalam zaman modern, tahun 1969, manusia pertama terbang ke angkasa, mengelilingi bulan dengan Apollo 2. Dan mereka bisa mendarat di sana. Neil Armstrong dan kawan-kawannya, Edwin Aldrin, bisa berjalan-jalan di bulan. Mereka bangga, dan itu juga menjadi kebanggaan manusia. Begitu pandainya manusia, manusia mengeksploitir lagi. Ingin terbang sampai ke Mars yang jaraknya tidak tanggung-tanggung. 66 juta kilometer jauhnya. Ini luar biasa. Tapi manusia terus berusaha. Ia tidak puas untuk keliling angkasa. Ia menganggap tidak ada surga. Tidak ditemukan surga. Apalagi ditemukan Allah di sana. Jika mereka mau mencari lagi tempat yang lebih jauh. Dan ini ternyata menjadi satu catatan. Bahwa telah tertulis di dalam Yesaya pasal 14. Ayat yang 14 dan 15. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Tapi malah mati di liang kubur. Dan ini dibuktikan dengan pesawat ulang-alik Columbia yang terbang baru saja mengangkasa, tiba-tiba meledak di tengah-tengah perjalanan. Musnah, matilah manusia yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, jadi seharusnya kita sadar siapa kita ini. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi seringkali kita meninggikan diri. Karena kita merasa hebat dari segala-galanya. Nah, ketika alam dunia murka, semua menjadi berbeda. Ketika tahun 2004 tsunami terjadi, melanda Indonesia dan Asia Timur. Digulung luluh lantak oleh air samudra. Hampir 1/4 juta manusia mati. Apa itu bukan suatu yang mengerikan? 2011, gedung WTC, pusat perdagangan dunia di Amerika, gedung tinggi kembar, setinggi 540 meter. Tiba-tiba runtuh dan rontok, diterjang oleh pesawat terbang yang dikemudikan oleh teroris. 2.000 orang yang di dalamnya hancur lebur dan mati menjadi puing-puing di bawahnya.
Ini peringatan-peringatan yang seperti inilah yang harus menjadi perhatian orang-orang percaya. COVID-19, virus ganas yang sedang menjelajah dunia. 220 negara lebih telah terkena dampaknya dan jutaan menjadi korban. Ratusan ribu tewas sia-sia tanpa diduga. Bisa melanda siapapun juga, termasuk kita di Indonesia. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi ini harus menjadi catatan bagi kita semuanya. Lalu apa seharusnya yang harus kita sikapi? Yang pertama, mari kita merendahkan diri. Merendahkan diri adalah ungkapan daripada kerendahan hati. Kerendahan hati ditunjukkan dengan tunduk sujud. Sujud di hadapan Tuhan. Dan memohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya yang dilakukannya sepanjang hidupnya, sepanjang hari perjalanannya. Dan itu harus dibuktikan oleh kita sendiri. Raja Hizkia telah memberikan satu contoh pada kita semua. Dalam 2 Tawarikh pasal 32 ayat 26 mengatakan, Hizkia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka. Sederhana, mari kita mengambil contoh seperti Raja Hizkia. Takut kepada Tuhan, hanya itu kunci jalan yang harus kita tempuh. Tunduk dan sujud kepada Tuhan dan dibuktikan dengan suka berdoa, suka berbakti, suka berbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita yakin, setelah kita bertobat, setelah kita diampuni, setelah kita merasa dibebaskan, bertindaklah dalam suasana hidup yang baru. Hidup yang baru, hidup yang bersih, hidup yang bebas dari perbuatan-perbuatan dosa. Dan itulah yang kita disebut bahwa kita adalah orang-orang ciptaan baru. Perkara-perkara yang lama sudah berlalu dan yang baru datang menguasai kehidupan kita. Dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Dan sesudah itu, mari hidup kita. Kita harus persatukan hati dengan Tuhan. Kalau hati kita tidak bersatu dengan Tuhan, maka tidak akan terjadi pembaruan. Dan kita bersatu dengan sesama, agar melalui kesatuan kita dengan sesama, kita dilihat bahwa kita adalah orang-orang yang tunduk, taat, dan setia kepada Tuhan. Mari kita bersama melangkah, tetap tinggal setia kepada Tuhan. Kejadian-kejadian yang sedang terjadi, beban yang sedang terjadi di bangsa ini, kita jalani dengan tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memberikan pertolongan, perlindungan. Dan negara, bangsa memerlukan doa saudara, memerlukan iman saudara, memerlukan pengorbanan kita semua. Dan Tuhan Yesus memberkati pada saudara-saudara semua, tetap taat, tetap patuh, dan kuat. Tuhan memberkati kita pada minggu ini. Kita bersama-sama berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini di dalam ibadah angkasa yang kami jalani pada saat ini. Kami tidak dapat memandang wajah mereka satu persatu, tetapi melalui hati kami merasa menjadi satu. Karena kami telah diikat pula melalui doa rantai yang selalu kami naikkan dalam setiap hari dan petang. Dan kami percaya Engkau memberkati kami. Tuhan, Engkau melawat tiap-tiap anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang berada di dalam keadaan perbuatan yang salah,
yang berdosa. Ampuni mereka, ampuni kami semua. Dan Tuhan sucikan agar hidup kami bersih dan kami boleh menghadap dengan bersih di hadapan Tuhan. Supaya kami tidak menjadi orang yang tinggi hati, tetapi Tuhan mengajar kami menjadi orang yang rendah hati. Tuhan berkati segala usaha negara dan bangsa kami untuk memerangi virus corona. Tuhan, hanya tangan-Mu sendiri yang berkuasa. Dan Engkau sanggup untuk melenyapkannya oleh darah Yesus. Kami percaya Engkau turun tangan. Terima kasih Bapa. Dalam ibadah yang singkat ini, kami memohon berkat-Mu yang senantiasa kami nantikan. Supaya di dalam perjalanan kami dinaungi dengan berkat-berkat dan anugerah Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, yang berada di dalam rumah masing-masing, kiranya terimalah berkat dari Bapa Surgawi, Bapa yang dengan penuh kasih sayang melalui Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus mengikat, menyertai, menghibur, dan menolong kita semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.